Nah, ini tadi ada kesepakatan Umi ya terkait dengan operasional toko, jam operasional toko. Kita sepakat jam si pagi ya, jam 9 sampai dengan jam 13, jam 1. Ntar buka lagi jam setengah 2 sampai jam setengah 6. Nah, dapat libur masing-masing 4 hari dalam 1 bulan. Masing-masing itu kan 2 karyawan kita nih. Dua-duanya 4 hari libur. Dan hari liburnya hari Minggu. Jadi hari Minggu tutup toko, nggak ada yang buka. Jadi kalau ada yang belanja hari Minggu, ya nanti dilayanin Senin kali. Online-nya hari Minggu, ya. WA-nya hari Minggu, ya paling Senin. Ya kecuali kalau maminya baik hati ya, ya udah diantar ke rumah deh. Ya, bisa ya. Padahal itu jatahnya mereka libur. Tapi kalaupun anggota, kok libur, kok Minggu libur sih kan kita mau belanja nih. Ya coba aja Dan hubungin. bisa nggak diganti Jumat? Jadi hari Minggu itu jangan libur. Tuh, usulan lagi ya. Kan Minggu itu orang di rumah kan, orang mungkin belanja pun di rumah. Istilahnya apa? Kembali lagi pada tenaga kerjanya, siap tidak? Itu. Kita kan bikin rule ya. Ya. Dia siap. Kalau tadi sih Mami bilang Minggu aja liburnya. Mami mau Jumat atau Minggu? Mami. Siapa hari Minggu kok hari Tuh, Minggu. Kalau Jumat dia maunya buka Minggu. Jumat aja. Jadi kalau Bu Joko bilangnya Jumat aja. libur gitu. Jumat masih keliling. Jumat libur. Jumat libur, Minggu nggak libur gitu usulannya, usulan Bu Joko. Minggu. Ini usulan ya kalau nggak diterima ya nggak apa-apa juga ya. Ya udah kita sepakat karena kan yang tahu kondisional toko yang jaga toko sehari-hari gitu ya. Kita kan nggak tahu. Oke, nah terus jika jika hari kerja, maksudnya di luar hari Minggu nih, ya Senin sampai Sabtu nggak masuk, maka wajib diganti pada hari libur. Artinya hari Minggu yang harusnya dia libur, jangan libur karena kemarin Jumat dia nggak masuk, misalnya gitu kan. Jumat tutup nih, nah, dia Minggu harus buka buat gantiin hari Jumat yang ditutup. Tuh. Nih, nah jika tidak juga, misalnya udah nggak masuk hari kerja, di hari Minggu nggak diganti juga, maka akan dipotong ya dari bonus. Berapa? 10.000 per hari dari kan bonus dapat nih ya. Gaji dapat flat. Nah, bonus kan naik turun dapatnya. Tapi kalau di bulan itu ada 1 hari dengan masuk, maka akan dipotong bonus ya. Dipotong 10.000. Baik. Nah, ini sepakatan kita ya. Nah, lanjut yang tadi PLN ini ya, transaksi. Nah, di RAT nanti diusulkan setiap anggota wajib minimal 1 transaksi per bulan nih, Mi. Setuju gak, Umi? Sama dengan kewajiban di toko wajib belanja minimal 50.000 per bulan. Nah, ini minimal 1 aja transaksi. Ya kalau dia sebulan bayar listrik, bayar PDAM, bayar PGN, bayar internet, bayar telepon, ya salah satu aja. Pilih, saya bayar PDAM aja deh. Ya boleh, tapi wajib. Gitu. Gimana nih? Ya, harus dimulai dari ya pengurusnya dulu ngasih contoh gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian, nah ini cicilan barang. Nah, alhamdulillah nih, usaha cicilan barang nih Lancar. modalnya paling gede. Ya. Istilahnya modalnya naik turun lah ya. Kalau ini kan flat, ya. Modal sekian udah kelola deh itu modal itu. Nah, kalau ini modalnya naik turun tergantung barang yang mau dibeli sama anggota. Nah, ini kita pernah bahas kalau maksimal tuh 10 juta. Barang yang bisa dicicil nilainya 10 juta. Dengan angsuran pilihannya ya ini, kalau 10 kali nanti marginnya buat koperasi 5%. Kalau dia 11 sampai 15 kali 10%, kalau ini 20%. Nah, ini rule-nya ya, aturan mainnya seperti ini ya. Tapi kan tetap nanti akhirnya kesepakatan sama yang beli gitu kan. Kalau dia sepakatnya, kok 5% Pak Ryu? Saya kan 10 kali. Jangan 5%. Berapa Bu? 10% aja kekecilan buat koperasi. Ya boleh aja kalau dia naikin 10%. Kenapa saya tolak kan gitu kan? Ya artinya ini buat pegangan pengelola gitu ya. Buat pegangan pengelola. Kalaupun nanti pada transaksi ternyata nggak sesuai dengan ini, ya berarti ada kondisional tertentu yang tidak pas sama ini. Baik, lanjut ya. Nah, pengelola dapat untung berapa? 15% saja. Makanya nih kalau tadi ya entah unsuran barang, entah UJPR ini banyak anggota aja.
15% juga gede. Gitu kan. Kalau si pengelolanya sudah mendapatkan transaksi yang banyak. Yang mungkin nanti bukan di masa saya, mungkin di manajer berikutnya akan berdasi dia karena sanggup beli dasi. Ya, akan berjas karena sanggup beli jas. Karena udah gede ininya. Ada jas hujan. Jas hujan dulu deh ya. Nah, siapa orang-orang yang sudah aktif di UJAP ya, UJAP namanya UJAP ya. Unit Jasa Usaha Angsuran Barang. Yang ada namanya Bu Fathiyah, ada namanya Bu Isti ya. Kartum ini Bu Kartum ya. Tapi namanya Pak Kartum. Ya, ada Kemarin motor itu kan ya udah ya. Hah? Motor. Iya, motor. Itu dia udah lunas belum utang sebelumnya? Udah ya. Sebagian udah lunas ya. Udah lunas. Udah. Nah, mana ini Bu Fathiyah ini? Oh, ini yang motor belum dimasukin berarti ini masih ini. Oh, belum motor karena motor baru kemarin ya. Ini kan per September. Itu udah lunas itu. Ini HP. Tapi udah lunas belum? Sudah ada belum? Maksudku ini dia aturan kalau belum lunas jangan pinjam lagi. Iya, betul. Betul. Kasihan gitu. Sekarang udah enggak lagi. Saya udah bilang sama dia, Ibu udah nggak bisa minjem lagi ya. Udah over bilang gitu. Ya udah dia nggak minjem lagi. Nah, ini saya kasih tahu dulu sejarahnya nih yang HP ya, terutama HP. Ya kita tahu nih Bu Fathiyah seorang janda. Ya. Dia dapat uang penghasilannya dari Mami dong. dari anaknya saja. Ya. Nah, dia memang punya anak banyak, tapi anak yang beruntung, artinya anak yang bisa memberi nafkah lah buat ini cuma satu orang. Yang lainnya susah semua. Anak laki-lakinya susah semua. Bahkan anak lakinya yang ikut tinggal di sini pun saya ya punya kerjaan itu ntar kadang nyemir ban. Saya ketemu tuh dawarin, Pak mau disemir gak ban mobil? Oh boleh, saya tahu ini anak Ibu Fathiyah nih nyemir ban. Berapa? Terserah Bapak deh kasih berapa. Kalau dia biasanya 10.000, yang saya kasih 20.000. Ya artinya susah mereka. Nah ada yang nge-grab, ya kan? HP-nya rusak. Nah kalau udah HP rusak susah di nge-grab ya kan. Nah dia minta sama emaknya, karena apa? Hasil grab juga dia kagak bisa buat di HP. Minta sama emaknya, emaknya bingung minta sama siapa? Minta sama empoknya, saya yang ngasih nafkah dia. Empoknya udah berat, udah tiap bulan dia dapat. Nah kalau dibebani sama ini lagi, akhirnya pengen ngomong ke saya. Aduh Umi, emang buat apa sih Umi? Buat anak saya? Ya akhirnya dia sedih lah ceritanya. Ya udah, saya pikir ya udah dia anggota koperasi, ya. Dan dia tinggal di sini, nggak akan kabur lah kata gitu kan. Ya udah akhirnya kasih. Udah Mami Umi cari sendiri deh HP yang berapa. Jangan yang mahal-mahal, ntar dia juga bingung bayarnya. Akhirnya yang 1.200.000. Yang murah-murah aja yang Cina. Ya yang murah aja, penting bisa buat nge-grab. Ya, karena dia juga kan harus bayar rutin. Dan alhamdulillah bayarnya nggak telat. Cicilannya lancar. Ya, cicilannya lancar. Jadi spesial buat Fathiyah. Dan Ibu Fathiyah ini sudah memasukkan 4 orang menjadi anggota koperasi. Dalam sebulan 4 orang dia doang tuh sendiri. Pak Sunjaya, terus Ibu Urianti, terus apa lagi tuh? 2 lagi, ibu-ibu lagi tuh. Dia masukin dari dia. Nah, saya melihat dari sisi itu aja. Tapi kalau sisi peraturan, nggak bisa. Keras-keratan. Ya kesian anggota. Harusnya anggota bisa sejahtera, artinya mudah buat dia. Ya dia harus takutnya kena bangke. Kalau bangke mah langsung berapa ini? Nggak taunya bunganya. Nah, alhamdulillah Pak Tatang, cita-cita Pak Tatang supaya warga kita nggak kena bangke lah gitu kan. Ya alhamdulillah, khusus anggota kita mudah-mudahan nggak kena bangke. Ya, dia akan minta ke kita, curhat ke kita lah. Ya. Nah kemudian Sekarang tempatnya aja Pak. Jadi dulu sini tempatnya, sekarang gitu. ya, yang penting jangan sampai anggota kita kena lah. Ya, malu kita loh. Koperasi buat kesejahteraan anggota juga kok anggotanya mah terjerat sama itu. Gara-gara apa? Abisnya pengurusnya nggak fleksibel sih. Orang butuh karena simpanannya baru 500.000. Masa mau ngutangnya 1 juta nggak boleh? Nah kalau begitu kan repot juga. Ya makanya saya bilang, ya karena yang hadapin kan saya langsung nih. Ya. Bukan Pak Tata, bukan Pak Endang, bukan Pak Sandi. Saya ngadepin langsung anggota. Curhatnya gimana? Ya. Nah kalau saya kuat-kuatan sama aturan yang kita buat, ya tuh anggota jadi kabur. Kita juga tidak membebani anggota besar-besar daripada pihak. Kita memberi pembelajaran juga. Iya, betul. Maunya besar, tapi kemampuan nggak ada. Iya. Kan? Iya. Nanti merepotkan malah dia image-nya jadi jelek. Itu yang saya khawatir. Iya.
Makanya Pak, kan saya tanya dulu, Ibu nanti bayarnya gimana? Kan gitu kan. Karena ini bukan duit saya loh Bu, ini duit anggota. Ibu kalau mau bayar nyicilnya berapa? Itu Pak Rio, 300.000 deh per bulan. Bisa lah itu gitu kan. Bener bisa. Coba Ibu tanya lagi, kalau 300 bulan Ibu makin panjang ininya cicilannya. Itu kan. Makanya itu dialognya, ya terutama motor ya, yang gede ya motor. Itu dialognya panjang itu. Ya. Motor yang buat nge-grab itu. Iya, motor buat kerja anaknya itu panjang dialognya. Karena apa? Dia harus ngasih tahu ke anaknya yang bakal bayar itu anaknya, ya kan? Anaknya kasih tahu lagi. Jadi di share tuh yang apa perjanjian itu di share dulu. Tadi dulu Pak Rio saya mau ngomong sama anaknya dulu. Ya silakan. Tuh. Akhirnya kata Pak Rio bisa gak dikurangi lagi? Bisa. Mau berapa kurangnya? Kata anak, jadi segini aja. Oh, bisa, nggak apa-apa. Yang penting udah nego kan? Berarti kalau dia bilang bisa, ya udah segitulah dia bisanya. Jadi 450. Tadi kan 500. Jadi 450 per bulan. Ya udah bisa. Ya bener. Kemarin bayar. Baru ini dari anak saya 450 cicilan pertama. Ya alhamdulillah. Ya artinya memang bukan bupatinya yang bayar. Ya anaknya dia mah nggak punya penghasilan. Cuman dia kesian sama anaknya dia ini yang mau kerja nggak ada motor nih. Ya namanya kerja emang pakai motor kayak Grab kan pakai motor kerjanya. Susah. Nah itulah kira-kira anggota yang sudah bermanfaat lah ya. Koperasi ini bermanfaat buat mereka sudah ada. Nah ini nih, inilah orang-orang yang telah memanfaatkan koperasi yang real bener ya, selain belanja ya. Ini contohnya lagi siapa? Nah ini ibu-ibu nih ya, Bu Kartum, Bu Riu, Bu siapa lagi, Bu Isti ya. Yang mana Bu Istinya? Bu Isti belum ngecatat di sini ya. Nah, iya si anak ini Bu Isti. Ini Panci arisan, lagi arisan ya, ngelihat ada pedagang itu panci mendemoin pada tertarik. Akhirnya kata si tukang panci, bisa Bu, Ibu kalau menyicil jadi 1.200.000. Loh, iya karena kan Ibu nyicil. Kalau cash 1 juta gitu kan. Udahlah, nyicil sama koperasi aja. Koperasi 1.100.000 gitu katanya. Langsung Bu Isti telepon, Pak Rio aja yang beli itu panci, ntar kita nyicil aja sama koperasi 1.100.000 ya. Iya, saya iyain aja. Syaratnya jadi anggota dulu. Kalau yang mau beli bukan anggota harus jadi anggota, tapi kalau anggota boleh. Iya gampang. Ya anggotanya beli. Daripada dibeli 1.200.000 nyicilnya sama tuh tukang panci sama koperasi cuma 1.100.000. Berjalan. Alhamdulillah ya. Nah, nih ini Pak Jaro nih ya. Pak Jaro ada 2 nih ya. Yang ini udah lunas. Ya. Yang ini apa lagi nih? Ya panci. Ya yang panci belum. Ya. Nah Pak Jaro yang sangat sangat membutuhkan ya karena dia kan ya nggak punya pekerjaan tetap lah ya, dia tunggu panggilan aja kan, perbaikan AC. Nah sedangkan dia sempet namanya AC kan harus kalau ganti period kan harus divakum dulu. Nah pompa vakumnya rusak, pasti pakai wah rusak, padahal dia besok ada kerjaan AC, bingung kenapa kan dia nggak punya karena harga pompa itu sekitar 1 jutaan. Ke siapa ngomongin? Ke koperasi. Bisa gak Pak Rio sore ini? Ngomongin pagi, sorenya harus sudah beli. Bisa Pak ke koperasi. Bukan ke bangke ya. Nah, kalau ke bangke ya bisa juga cepet. Ya, cuman kan bahaya. Nah kemudian ya itulah cerita-ceritanya lah ya banyak. Nah ini catatannya nih ya. Angsurannya nih ya. Ngangsur 100 tiap bulan 100 sisanya udah lunas. Nah, terus Fatihah lagi. Itu harga AP-nya sekitar segini 150 harga AP-nya. Nah, ini baru lunas tinggal sisanya 630. Sama sisanya lagi mana sisanya di sini nih 630 sama 1 juta. Terus siapa lagi? Ya. Artinya semua ini kecatat, Pak, ya. Kecatat ya. Jadi uang yang masih di luar ya sisanya tinggal 7 juta. Yang udah dilunasi 15 juta. Lunas anggota yakin ya insya Allah anggota kita ini amanah lah ya buat bayar utang. Nah makanya kas koperasi yang dirasakan manfaatnya oleh anggota nih ya. Ini kas yang tadi segini nih dikeluarkan udah dibayar dibalikin segini, nah tinggal sisa segini. Nah, nanti catatan Pak Haris yang sudah lunas ya siapa aja ya, yang pernah saya minta Pak Haris tolong beliin ini pakai uang itu kan beliin ini. Nah itu mana aja ya. Nanti tinggal kalau udah lunas berarti saya harus lunasin itu. Saya balikin uangnya. Nah ini udah dirasakan manfaatnya. Jadi
jangan dikira koperasi kita ini tidak bermanfaat buat lingkungan. Sudah bermanfaat banget, ya. Sudah bermanfaat. Makanya sayang kalau ada anggota yang nggak mengerti ini, ya, dia cuman asumsi pikiran dia sendiri, dia merasa tersiksa jadi anggota koperasi, Mi. Ternyata ada, Mi. Saya dapat info itu pun dari Pak Iwan. Ya. Pak Iwan, waktu mau belanja, ada saya. Dia bilang, kebetulan Pak Rio, saya mau ngomong nih. Mau ngomong apa, Iwan? Udah ngomong, ayo duduk. Duduk. Pak Iwan, RT kita. Nih, Pak Rio, saya mau kasih tahu nih, Pak Rio, ada anggota kita, anggota koperasi. Tapi saya nggak berani nyebut namanya ya. Kenapa, Pak? Nggak nyebut namanya. Udah, Pak Rio, penting tahu aja dulu deh. Dia cerita ke saya, gitu. Ya udah, apa ceritanya? Dia bilang gini, Pak Rio. Ini gue ikut koperasi kayak ditagih-tagih utang dulu. Ditagih simpanan wajib lah, ditagih belanja lah. Jadi kayak punya utang gue. Kayaknya kok masuk koperasi harus begitu, Pak. Ngomong gitu ya. Waduh. Tapi tenang, Pak Rio. Saya udah jawab kok, kata Pak Iwan. Pak Iwan jawab. Ya lo kalau emang merasa tersiksa dengan merasa ini, lo keluar aja gitu jawabannya. Lo keluar aja, ngapain lo terusin di koperasi? Karena apa? Karena koperasi emang begitu. Siapa lagi yang ngebangun koperasi ini, yang maju kalau bukan lo? Ya anggotanya lah, masa orang lain. Ya kewajiban itu emang kewajiban anggota. Ya kalau lo nggak bisa, ya lo keluar aja. Ya saya setuju dengan jawaban itu. Ya mau gitu jawabannya, ya keluar. Apalagi kalau nggak keluar, tersiksa terus kalau memang dia merasa tersiksa. Dan waktu RAT juga, Umi datang nggak ya? RAT, oh enggak ya? Nah itu perwakilan dari RT 3, ketua RT-nya kan bukan anggota, tapi dia datang waktu RAT karena saya undang. Nah dia nyampein, Pak Rio ini ada warga saya, dan dia anggota Pak Rio, mau menyampaikan nih unek-uneknya. Loh kenapa nggak dia aja langsung nyampein? Nggak mau dia katanya. Ya udah sampein. Itu kok ikut koperasi kayak kejar-kejar utang, ditanyain melulu gitu kan. Jadi ini saya bilang, loh itu kok kalau begitu suruh keluar aja, Pak. Saya keluar aja, dia tersiksa dia. Karena tujuan koperasi mensejahterakan anggota tidak tercapai, malah menyiksa anggota. Kan tujuannya mensejahterakan. Nah kalau dia tersiksa, ya, menyiksa anggotanya, buru-buru keluar. Intinya gini, Pak, ini koperasi syariah. Ente tersiksa, udah syariah keluar. Iya. Iya. Ya kan, syariah. Iya, mohon maaf dah kagak dibutuhkan yang begitu. Ya. Kenapa ada yang begitu? Ya mungkin dia pengetahuan dia tidak tahu tentang koperasi. Ya mungkin nggak pengalaman juga jadi anggota koperasi kali ya di tempat dia kerja. Ya. Atau dia juga merasa ya, emang sebenarnya dia udah nggak sanggup buat simpanan wajibnya. Tapi dia nggak mau keluar. Tapi dia kagak mau. Ya, itu bisa jadi ya. Banyaklah faktor ya. Ya artinya sebaiknya mendingan keluar. Hah? Nah itulah. Ini yang kita jaga. Dikira kali koperasi tempat minjem duit. Kan gitu ya. Koperasi bangke iya begitu. Kalau bank keliling itu ya begitu. Kita mah enggak. Kalau kita begitu bangkrut kita habis. Nah ini ya. Jadi ujab ini kita pernah umumin ya. Plafonnya sampai 10 juta. Nah ini kan persyaratannya kan begini nih ya. Kalau dia syaratnya dia harus anggota koperasi, nggak ada tindakan, tidak ada tunggakan semua, ya. Ya sekarang yang nunggak banyak nih, ya. Pak Haris yang tahu datanya, nunggak 3 bulan belum bayar semua, 6 bulan belum bayar semua, ada dan itu wajib diingetin sama pengurus, wajib diingetin. Nah kalau yang diingetin merasa kayak debt collector, nagih-nagih, nah itu udah susah deh itu, ya kalau anggota begitu. Oke ya ini persyaratannya. Nah akadnya, akad murabahah jual beli. Oke, lanjut. Nah, ini prosedurnya, ya, prosedur untuk angsuran barang. Nah, dulu saya pernah bikin ada tim evaluasi. Jadi, tim evaluasi ini akan melihat nih anggota kira-kira buat ngutang ya layak apa enggak nih ini tim evaluasi. Nggak jalan timnya, ya. Waktu itu timnya siapa nih? Waktu itu ada Pak Dodot, ya, Pak Nugroho, ya nggak jalan. Ya, kenapa? Ya karena juga yang ngutangnya juga barangnya nggak mahal-mahal juga karena cuman saya mau beli barang berapa? Cuma 2 juta. Tapi prosedurnya kelamaan gitu kan. Nah inilah yang akhirnya kita abaikan dulu prosedur ini. Karena apa? Nggak ada yang sampai 10 juta juga pinjamnya masih di bawah itu semua, ya. Nah, jadi masih di bawah 3 juta. Ya.
pertanyaannya, ini perlu nggak dievaluasi lagi? Ya artinya kalau ini mau dibikin lagi ada tim evaluasi, ya kita bentuk tim evaluasi. Jadi kalau ada yang misalkan, kalau udah di atas 5 juta, harus ada wawancara dengan tim evaluasi. Atau minimal tim evaluasi tahu orangnya, oh dia, oh nggak masalah deh, udah masukin aja. Setelah lihat datanya, oh semuanya juga full, ya kagak ngutang. Oh dia orang lama, udah 2 tahun di koperasi, udah nggak perlu wawancara, udah terima aja, lanjut. Gitu. Ini cara amannya. Ya. Tapi kalau ini dipakai, ya tentunya yang anggota juga harus siap karena akan butuh waktu. Nggak pagi minjem, sore keluar belum tentu, bisa mungkin 3 hari. Karena apa? Karena timnya kan 3 orang. Lah kalau 3 orang nggak pernah ketemu, 3 orang nggak pernah ketemu atau nggak pernah komunikasi, ya nggak ada hasil ntar. Makanya perlu dievaluasi lagi, ya persyaratan. Ya kalau yang tadi kan persyaratannya ini nih, ini persyaratannya. Kemudian SOP-nya, ini SOP-nya nih, SOP-nya. Terus penetapan batasan kas koperasi, artinya gini, jangan sampai kas koperasi 0, uang tunainya ya, maksudnya 0, jangan. Jadi batasnya, oke, kalau memang anggota banyak yang minjem, kas 30% harus saving. nah itu berapa persen? Ya, misalkan udah 10 juta, jangan sampai kepake uang yang yang ada 10 juta. Nah ini perlu nggak dibatasin? Ada perlu dibatasin. Berapanya? Ya sepakatan. Ya persyaratan perlu nggak kita rubah lagi persyaratan? Yang tadi persyaratan ini. Sorry. Nah ini kalau perlu, ayo kita rubah. Kalau nggak, masih ini juga, ayo lanjutin. SOP-nya perlu dirubah nggak? Nah yang ini udah saya kasih ke pengurus. Udah kan, dapat kan? Dapat kan? Nah pelajarilah ya. Karena apa? Pegangan kita itu harusnya. Nah saya pun harus diingetin. Ya. Jangan sampai ntar saya bikin kebijakan sendiri, karena yang berhadapan langsung sama anggota kan saya. Jadi saya abaikan itu, karena kalau saya ikutin SOP, maka nggak keburu ini orang ditolong. Gitu kan? Ya karena bicara nolong. Tapi kalau bicara normal-normal aja, ya harus diikuti prosedur ini. Nah, satu lagi. Jasa servis. Nah, ini Pak, ini nggak ada. Jasa servis ini, padahal warga kita ini, anggota yang punya AC kan banyak ya? Ya, tapi datanya belum ada. Artinya seberapa banyak anggota punya AC, ya berarti kan AC itu pasti akan ada perbaikan, ada perawatan, cleaning service. Hah? 80.000. Kalau tambah freon tinggal tambah freon. Iya, kalau freon kan tinggal tambah berapa 150 freonnya itu. Tapi buat koperasi cuma dapat ujrohnya atau fee-nya hanya 5.000 untuk cleaning. Yang 75.000 buat Pak Jarwo. Jarwo itu Pak harus dikasih ilmunya juga. Ilmu apa? Karena saya banyak komplain ibu-ibu. Hah? Jadi nggak jadi bagus gitu loh, maksudnya pas bersihin. Mungkin dia perlu juga kita sekolahin lah gitu, atau ada khusus tingkat dia untuk pembersihin AC apa gitu. Supaya enggak. Karena kan dia otodidak ya, saya tahu dia otodidak. Nah itu supaya nanti kita nggak dapat komplain dari warga. Terus kita nanti memasarkan juga memang layak kita pasarkan. Iya. Kalau saya sih walaupun gimana ya, karena niat saya nolong, saya pakai dia gitu. Tapi nggak lewat koperasi ya? Ada 1-2 kali yang lewat, kata Pak, Iya. nggak apa-apa langsung kami gitu. Iya, Jadi ada beberapa yang langsung. Tapi memang sebaiknya nanti bisa lewat koperasi. Artinya kalau ke Pak Jaro nilainya nggak turun, ya nggak berubah. Dibayar cash. Sekitar Pak Jaro tinggal nyetor saya 5.000 gitu. Bisa lewat saya. Iya. Saya transfer lagi ke Pak Jaro. Pak Jaro apa cleaning service dong Pak Rio? Ya udah saya store 75. Gitu. Ya itu teknis. Kalau itu jalan kan juga kita membantu tadi ya. Iya, membantu Pak Jaro juga. Tidak hanya dari dia utang ya. Dengan menyiapkan dia tenaga kerja pekerjaan pun malah lebih bagus gitu. Nah itu mungkin Pak nanti ada sekolah bengkel servis HP gitu di kita nih. Kalau saya tanya Pak Jaro ya Bu, dia belajar dari YouTube bisa. Iya. Ternyata di YouTube banyak pelajaran dia. Loh Pak Jaro bisa Pak, dari mana belajar? Dari YouTube. Udah saya coba kok. Dia dipakai terus Bu buat proyek. Tapi kalau proyek kan nggak selalu ada ya. Proyek buat 2 minggu, udah selesai. Kalau dapat customer yang misalnya kayak saya sih nggak terlalu cerewet ya. Iya. Ya
wes lah kelebihan dan kekurangan kita Iya. maklum. Ya nanti kita sampaikan Bu. Iya, yang perfect ya. Saya malah nggak benar gitu, malah rusak. Nah, itu kalau itu sampai ke mulut-mulut yang lain kan merusak citranya gitu. Nah, itu maksud saya mungkin perlu juga kalau ada yang gratis-gratis diikutkan. Ada Pak Ryu misalnya punya kenalan tukang AC, bisa nggak dia magang misalnya bersihin AC. Iya. Ya nanti kita sampaikan Bu. Makanya yang penting anggota yang memang punya AC ya diarahkan untuk di koperasi gitu. Saya udah 2 kali Pak Ryu, tapi langsung ya. Kenapa saya harap lewat koperasi? Karena ada historinya Pak kalau di koperasi.